Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya di hari ini masih tetap terus ya, selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia. Jadi di video kali ini Clarissa akan ajak kalian semuanya buat general reading kembali. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah satu-satunya orang yang akan kembali ke pelukanmu dan perbaiki segalanya. Wow. Jadi untuk topik video kali ini ya, kita akan membahas ya, satu-satunya orang yang akan kembali ke pelukanmu dan dia akan perbaiki segalanya ya. Jadi kita akan lihat bagaimana energi dia dari seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu, seperti itu ya. Perlu diingat disclaimer karena ini sifatnya energi general, jadi menyangkut energi yang luas, energi banyak orang. Jadi bijak-bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan ya. Jadi lebih ambil saja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua readingan ini kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Bagi yang merasa mungkin video ini gak resonate bagi kamu, jangan dipaksakan, karena mungkin saja energi ini untuk orang lain bukan untuk kamu. Jadi seperti itu. Oke, bagi yang mau ya di pembacaan tarot berbayar yang mau personal reading, kalian bisa langsung saja silahkan klik ya link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas. Oke. Aduh, ini ya suara ayam aku lagi berketok-ketok ya, sedang berpetok-petok. Kok berketok-ketok ya, sedang ramai ya, karena biasanya kalau dia dengar suara aku tuh kayak gitu ya, sukanya berkokok. Oke, jadi langsung saja ya, Clarissa di sini akan coba tarik energi ya. Bagaimana energi dari satu-satunya orang yang akan kembali ke pelukan kamu? Wow, kita lihat dulu ya. Seperti apa energi dia, satu-satunya orang yang akan kembali ke pelukan kamu? Bagaimana energi dia, satu-satunya orang yang akan kembali ke pelukan kamu? Wow, kita lihat ya. Wow, belum ya, di sini ada yang galau ya. Saya melihat ya, satu-satunya orang yang akan kembali ke pelukan kamu saat ini, dia sepertinya sedang dihantui rasa bersalah atas segala perbuatan dan tindakan dia yang mungkin selama ini tuh menyakiti perasaan kamu. Tapi dia nggak sadar gitu ya, bahwa pada saat dia sama kamu dulu mungkin dia orangnya terlalu temperamental, terlalu emosional, memiliki rasa ego yang sangat tinggi gitu. Baru setelah dia tidak bersama kamu, orang ini baru mulai merasakan sakitnya kehilangan kamu ya. Karena saat ini tuh ya memang ya, mungkin kamu tuh bukan satu-satunya orang ya yang ada di dalam isi hatinya dia, tapi bagi dia hanya kamulah satu-satunya orang yang benar-benar tulus mau menerima segala bentuk kelebihan maupun kekurangannya. Karena saya melihat ya, selama kamu menjalin hubungan dengannya, kamu tuh sama sekali tidak pernah ya banyak menuntut apapun dari dirinya dia. Yang terpenting ya, kamu bisa menerima aku apa adanya, bisa saling mengerti, bisa saling mengisi, itu sudah lebih dari cukup. Tapi pada kenyataannya orang ini gak sejalan ya sama apa yang kamu harapkan. Justru selama kamu menjalin hubungan dengan dia, lebih banyak ya membuat diri kamu ini merasa menangis, menderita, bahkan sampai mungkin depresi gitu ya, dihadapkan oleh sebuah tekanan karena tindakan dan kelakuan dia. Menarik ya. Terus saya melihat ya, ini sepertinya ada di antara kamu tuh yang saat ini sedang memblokir dia ya, karena mungkin saking keselnya. Atau mungkin ada juga di antara kamu tuh yang saat ini sudah berusaha ingin membuka lembaran baru dan menutup pintu hati kamu untuknya ya. Tapi beberapa, nggak semuanya ya, karena mungkin hal itu terjadi karena kamu tuh udah capek ya, kamu udah lelah gitu ya. Selama aku menjalin hubungan dengan kamu, aku tuh udah terlalu banyak berkorban gitu ya, tapi mana yang kamu berikan gitu ya. Kamu sama sekali tidak pernah sedikit pun menghargai pengorbananku. Justru kamu selalu merasa ya, menganggap bahwa diri aku tuh penuh dengan kekurangan. Dia nggak ingat gitu ya, segala bentuk kebaikan-kebaikan yang sudah kamu berikan ke dia. Dia nggak pernah mengingat segala pengorbanan kamu, karena yang dia nilai hanya setitik kesalahan kamu yang tidak seberapa. Kita lihat lagi ya. Wow, ini langsung terbuka ya. Ada kartu Eight of Pentacle ya.
Ini lebih ke arah energi kamu ya, bahwa memang saat ini saya merasa ya, kamu tuh saat ini lebih fokus ya, sepertinya lebih fokus ke arah karir ya, lebih fokus membahagiakan diri kamu sendiri ya, dan kamu saat ini kayak tidak terlalu tensionnya ke arah kehidupan percintaan. Kenapa? Karena kamu sudah lelah ya sama kehidupan cinta yang penuh dengan rasa semu gitu ya. Jadi kayak ya sudah, daripada memikirkan sesuatu hal yang ujung-ujungnya mengecewakan kamu, lebih baik untuk saat ini sudah waktunya aku bangkit memikirkan karir ya, ataupun mungkin banyak hal ya yang tertunda gara-gara pada saat flashback ke belakang kamu terlalu memikirkan kehidupan cinta dan memikirkan orang lain. Jadi ya udah, saat ini tuh kayak kamu nggak terlalu mengurusi orang yang mungkin ingin kembali ke pelukan kamu gitu ya. Mungkin ada juga di antara kamu yang masih mempertimbangkan dia, tapi kayak kamu tuh ingin memberikan dia suatu pembelajaran agar kedepannya dia ini tidak mudah ya menyakiti hati orang lain, agar dia bisa lebih menghargai bagaimana perasaan orang lain, seperti itu. Karena di sini tuh ya kamu merasa sudah lebih baik ya, kayak lebih better gitu, lebih better saat ini ketimbang pada saat kamu tuh masih terikat dalam sebuah hubungan gitu. Bahkan selama kamu menjalin hubungan sama nih orang ya, sama si kucurut ini, saya tuh ngerasa mungkin kamu tuh sering banget ya ditegur atasan ya, atasan kamu, mungkin partner kerja kamu, gara-gara banyak sekali ya pekerjaan kamu tuh yang gak sesuai dengan apa yang mereka minta ya, yang sesuai atasan kamu minta ya, jadi berantakan gitu gara-gara si kucurut ya. Nah, lihat lagi. Ada energi apa ya dari satu-satunya orang yang akan kembali ke pelukan kamu? Oke. Kalau dilihat memang ya, orang yang ingin kembali ke pelukan kamu, sejatinya dia adalah seseorang yang memang memiliki banyak sekali perbedaan sifat dan karakter dengan kamu. Tapi pada saat dulu nggak tahu kenapa, entah kamu dibodoh-bodohi sama dia, atau mungkin kamu terlalu masuk ya ke dalam bujuk tipu daya rayunya gitu, sehingga kamu kayak memaksakan diri untuk tetap terus ya menjalin hubungan dengannya, meskipun kamu sadar gitu bahwa kamu tuh nggak bahagia gitu. Kamu terlalu memaksakan diri di antara perbedaan yang begitu besar, karena saya melihat ya perbedaan sifat dia dan kamu ini benar-benar jauh ya. Mungkin kamu orangnya sabar, kamu orangnya legowo, sedangkan dia orangnya nggak sabaran dan dia memiliki sisi sifat temperamental yang sangat kuat ya. Terus saya juga melihat ya, mungkin di masa lalu kamu tuh tipikal seseorang yang effortnya itu nggak setengah-setengah ya dalam menjalani sebuah hubungan. Tapi orang ini tuh kayak dia nggak pernah menghargai effortmu gitu. Dia juga sepertinya tipikal seseorang yang sama sekali ya tanpa perjuangan gitu, sehingga kayak ya sudah, sifat kamu dan sifat dia berbeda, prinsip hidup kamu dan prinsip dia berbeda, tapi kamu pada saat dulu saking bucinnya gitu ya, sehingga kayak kamu tuh membutakan segalanya. Padahal mungkin tuh banyak ya orang-orang di sekitar kamu tuh yang sudah sering mengingatkan kamu ya, entah sahabat kamu, orang tua kamu, keluarga kamu, mengingatkan kamu bahwa ngapain sih gitu ya kamu masih mempertahankan sesuatu hal yang ujung-ujungnya ngecewain kamu gitu. Tapi karena kamu sudah dimabuk cinta gitu ya, sehingga kayak kamu tuh ya udah dibilangin seperti itu, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Tapi di saat kamu sudah dikecewakan, kamu jadi ingat gitu ya bahwa mungkin orang-orang yang dulu ya menasehati kamu ya, mereka itu sangat peduli terhadap hidup kamu kayak gitu. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energi satu-satunya orang yang akan kembali ke pelukan kamu? Bagaimana energi satu-satunya orang yang akan kembali ke pelukan kamu? Ya. Dan memang saat ini ada ya di antara mereka yang sepertinya sangat berusaha ya mengincar kamu ya untuk kembali ke pelukan kamu gitu. Jadi ada di antara mereka itu yang saat ini sedang membaca situasi kamu, entah kamu sadar atau tidak. Dia mengincar kamu dari kejauhan, di mana tidak lain tidak bukan tujuannya agar dia bisa mendapatkan hati kamu kembali. Tapi memang orang-orang yang ingin kembali ke pelukan kamu ini memang gak semuanya memiliki sifat yang buruk ya. Mungkin buruk di masa lalu, tapi saat ini ada juga di antara mereka itu yang sudah berusaha memperbaiki segalanya karena dia sudah mempertimbangkan ya, dan dia mengakui bahwa dia masih mencintai kamu ya. Dan di sini saran dari aku, karena saya melihat ya
energi kamu saat ini penuh dengan rasa keraguan, ya. Mungkin ragu menerima dia kembali, atau ya kamu ragu ya apabila kamu kembali kepada dirinya, ujung-ujungnya justru malah menyakitkan hati dan perasaan kamu. Tapi ya bagaimanapun juga di sini memang intuisi kamu, kata hati kamu sangat dibutuhkan. Kalau kamu merasa ragu, ya udah, kamu nggak perlu memaksakan diri untuk kembali sama dia. Lebih baik cari kebahagiaan baru yang memang layak untuk kamu cintai atau layak untuk kamu perjuangkan. Tetapi jika kamu merasa masih berat ya untuk meninggalkan dia, kamu lihat ya bagaimana perkembangan dia selanjutnya. Apakah dia berubah ya, atau dia masih tetap ya menunjukkan sisi baiknya. Jadi itu bisa kamu gunakan sebagai bahan pertimbangan. Dan sebenarnya aku melihat ya bahwa di sini tuh kayak harapan kamu untuk kembali sama dia sebenarnya sangat kecil gitu loh. Kenapa? Ya mungkin kamu tuh sudah mulai tersadar gitu bahwa mungkin kelakuan dia di masa lalu ini benar-benar membuat luka trauma yang cukup dalam gitu, sehingga kayak ya meskipun dia jungkir balik ya, meskipun dia bertingkah bagaimanapun juga, tapi tetap itu tidak merubah keadaan kamu. Karena di sini terlihat bahwa harapan kamu tuh sepertinya sangat kecil gitu ya. Karena ya mungkin apa ya, kayak kamu tuh merasa sudah takut gitu ya, sudah takut untuk kembali, takut apabila hal-hal yang seperti yang dulu itu terulang kembali, seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Satu-satunya orang yang akan kembali ke pelukan kamu, ya. Wow, menarik ya. Dan di sini saya melihat ya, memang seseorang yang ingin kembali ke pelukan kamu, ya. Mereka di masa lalu itu dia pernah meninggalkan kamu di saat sayang-sayangnya. Mereka ghostingin kamu, ya, tanpa perasaan bersalah dan berdosa. Pada saat kamu tuh sebenarnya masih bucin-bucinnya sama dia, masih cinta-cintanya sama dia, kamu sendiri pun juga merasa bingung gitu ya. Kamu sama sekali tidak pernah berbuat kesalahan gitu. Tapi kenapa ya? Justru malah ketulusan kamu ditukar dengan ketidakjelasan gitu. Karena orang ini tuh sepertinya sering ya timbul tenggelam, sering datang dan pergi di dalam kehidupan kamu ya, tanpa perasaan bersalah dan berdosa. Dan hal ini tuh sepertinya tidak dia lakukan hanya satu kali, tapi berulang kali. Tapi karena kesabaran kamu, karena kelegoan kamu ya, kamu berusaha untuk memberikan dia kesempatan untuk berubah. Tapi pada kenyataannya ya, kesempatan tersebut tidak dia pergunakan dengan baik. Justru malah hal itu ya sepertinya itu kayak menjadi sesuatu hal yang sifatnya itu kebiasaan gitu. Terus saya melihat ya, dan pada saat dulu tuh, pada saat kamu ditinggalkan, pada saat sayang-sayangnya sama dia, saya melihat ya kamu sepertinya benar-benar kayak berteriak gitu ya, benar-benar kayak menangis, benar-benar kamu tuh nggak tahu ya harus cerita ke siapa lagi gitu. Karena memang ya itu adalah titik terendah ya dalam kehidupan percintaan kamu, dan kamu tuh ngerasa bahwa dia ini nggak jauh lebih buruk daripada mantan kamu gitu. Jadi kayak sama aja rasanya. Dan ini lebih ke arah energi kamu ya. Dan saat ini tuh saya merasa sebagian besar ya, tapi nggak semuanya. Saya melihat sebagian besar di antara kamu tuh saat ini kayak ya kamu sudah berhasil move on ya, sudah bisa menjalani kehidupan kamu dengan baik dan bahagia gitu ya. Tapi ya ternyata nggak disangka-sangka, mungkin hal ini sudah terjadi dalam kehidupan kamu. Mungkin ada saat ini di antara mereka yang masih ngebet gitu ya, masih kejar-kejar kamu ya, mereka masih menghubungi kamu, masih neror kamu ya. Padahal kayak kamu tuh saat ini sebenarnya sudah merasa bahagia dengan kehidupan kamu sekarang. Seperti itu. Dan di sini saya melihat ya, satu-satunya orang yang akan kembali ke pelukan kamu ya, antara kamu dan dia, ini ada yang sebenarnya itu saya merasa kamu dan dia masih memiliki ikatan benang merah yang sangat kuat. Artinya ya mungkin saat ini komunikasi atau hubungan antara kamu dan dia sudah berakhir ya. Tapi takdir kamu belum benar-benar usai. Karena saya melihat ya, akan ada masanya kamu dan dia akan dipertemukan lagi, tapi dalam momen yang jauh lebih baik daripada sebelumnya.
gitu. Atau mungkin saya melihat ya, kamu dan dia bisa juga dipertemukan dalam momen berbeda. Ya, mungkin dia ketemu sama kamu, tapi di saat kamu sudah memiliki pasangan, ya, atau mungkin sebaliknya, kamu ketemu sama dia di saat kalian berdua ini juga sama-sama sudah memiliki pasangan masing-masing gitu. Tapi kalian berdua ini masih sama-sama memiliki perasaan yang begitu besar. Ayo, jadinya kan bingung gitu ya. Ini gimana ya? Kok aku ini sejatinya tuh masih ada rasa sama kamu gitu ya, tapi aku tuh udah punya pasangan, tahu nggak gitu. Kita ini nggak boleh ngejalani cinta terlarang. Tapi gimana lagi, orang namanya udah ngerasa nyaman gitu ya. Dia pun juga sama, aku ini masih ada rasa sama kamu, tapi di satu sisi kenapa aku dipertemukan dengan kamu, tapi di saat aku ini udah punya gebetan gitu. Ada yang seperti itu ya. Wow. Terus kita coba cek lagi ya. Di sini aku coba pakai kartu tarot klasik aja. Saya akan coba lihat ya. Saya akan bacakan energinya. Saya akan lebih untuk sekarang ya. Saya akan coba tekankan atau Clarissa fokuskan ya lebih ke arah energi dia. Karena kalau tadi saya membaca secara random ya, bisa energi kamu, bisa energi dia. Tapi untuk sekarang saya akan coba bacakan spesial untuk kamu bagaimana energi dia saat ini. Tapi ya bisa juga ya kebaca energi kamu. Karena memang ya begitulah namanya tarot ya. Karena tarot ini kan saling berkaitan ya, saling berkorelasi antara pasangan satu dengan pasangan yang lain gitu. Jadi dalam artian tuh gini, mungkin aku fokusnya membaca energi dia, tapi terkadang tuh muncul juga energi kamu. Karena yang bersangkutan dengan dia kan kamu. Jadi seperti itu. Kita lihat ya. Oke. Dan di sini tuh memang saya melihat ya bahwa yang dia inginkan dari orang-orang yang ingin kembali ke pelukan kamu ya, mereka tuh sejatinya ingin membuka lembaran baru bersama kamu. Karena di sini kan terlihat ya ada kartu Six of Wands bahwa mereka itu ingin menjalani kehidupan perjalanan cinta baru bersama kamu yang lebih baik. Jadi ya sudah gitu. Yang lalu biarlah berlalu, yang lalu kita gunakan sebagai pembelajaran diri. Jadi ya, mereka ini ingin perbaiki segalanya, ingin menebus semua kesalahan yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu ya, dan mencoba gitu ya. Mungkin kayak kurangnya aku tuh di mana sih? Apa yang membuat dulu tuh kamu emosi sama aku? Apa yang membuat dulu tuh kamu sering jengkel, sering marah sama aku? Dia akan perbaiki dari segalanya. Ya, tapi di sini saya juga melihat adanya energi lain ya. Tapi ada juga ya di sini beberapa di antara mereka itu ya mereka sangat ini ya, sangat berambisi ingin menghampiri kamu seperti itu. Wow, geser kameranya. Kenapa kamu suka geser-geser gak jelas? Kita lihat lagi ya. Ada energi apa? Six of Wands. Lagi-lagi energi kamu ya. Saya melihat, kamu ngerasa gak sih bahwa saat ini kamu tuh sedang diperjuangkan seseorang, tapi ternyata ya ada masa lalu kamu yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba menghubungi kamu gitu, sehingga membuat diri kamu tuh saat ini benar-benar merasa dilema antara pilih dia atau pilih masa lalu. Jadi sebenarnya keputusan itu dikembalikan lagi ya, tergantung sama diri kamu, senyamannya kamu aja gitu. Jika kamu merasa bahwa seseorang yang baru gitu ya, yang memperjuangkan kamu ini jauh lebih baik daripada dia, kenapa tidak gitu. Tapi jika kamu merasa bahwa pikiran kamu masih begitu berat ya sama masa lalu kamu, ya mungkin kamu harus bisa bijak gitu dalam mengambil keputusan. Jangan sampai gitu ya kamu terjebak dalam situasi yang blunder gitu, yang pada akhirnya itu membuat diri kamu ngerasa bete sendiri gitu loh. Terus saya juga melihat ya, ini sebenarnya ada loh ya sebagian di antara kamu nih yang bisa dibilang tuh kamu sudah bisa move on, tapi kayak kamu tuh masih sering banget keinget sama dia. Gak tahu kenapa. Mungkin kamu udah kena peletnya dia kali ya. Udah kena siwerannya dia gitu. Udah kena pelet ya.
Jadi ya udah, meskipun kayak kamu tuh is okay, aku tuh bisa hidup tanpa kamu gitu. Tapi kenapa pikiran kamu tuh masih sering meracuni diriku gitu. Dan saat ini saya melihat ya bahwa energi dari orang-orang yang ingin kembali ke pelukan kamu tuh, ya mereka saat ini ingin memfokuskan satu hal. Yang terpenting tuh dia ingin perbaiki komunikasi dulu dengan kamu gitu. Terserah ya, entah kamu mau menerima dia kembali atau tidak. Yang terpenting tuh komunikasi kita baik dulu deh gitu. Biar kita ini seolah-olah itu tidak menjadi musuh gitu ya. Terkadang kan seperti itu ya, ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang ya, ketika hubungan kita sudah berakhir, kita tuh kayak bagaikan musuh ya, bagaikan musuh gitu ya di mata kalian masing-masing gitu. Kayak kamu menganggap dia musuh atau sebaliknya gitu ya, tegur sapa pun juga enggak gitu. Jadi kayak kepengennya dia saat ini tuh yang terpenting dia ingin perbaiki komunikasi dulu dengan kamu ya. Terserah kedepannya kamu mau menerima dia kembali atau tidak, itu hak kamu gitu. Yang terpenting ya kita jangan pernah putuskan tali silaturahmi. Kita lihat lagi di sini. Kita akan coba lihat dulu. Dan di sini memang saya melihat ya, ini lebih ke arah energi kamu ya. Saya melihat pada saat dulu tuh kamu sepertinya kurang begitu mempertimbangkan dia gitu. Karena kayak saya melihat di masa lalu dia ini tipikal orang yang sifatnya ini masih begitu childish loh. Masih kekanak-kanakan. Ya mungkin bilangnya dia ke kamu dia bisa dewasa, tapi pada kenyataannya kan tidak. Ya, dia lebih banyak childishnya daripada dewasanya. Jadi kayak seolah-olah selama kamu menjalin hubungan dengannya itu kayak lebih banyakan kamu ngomong dia gitu daripada dia ngomong kamu gitu ya. Dia orangnya gak dewasa banget, dia orangnya childish banget, dia orangnya kurang bertanggung jawab ya. Dan mungkin orang ini tuh kayak tipikal orang yang apa ya, sesuka hati dia gitu, melakukan tindakan apapun tanpa konfirmasi dari pasangannya. Kayak mungkin dia sering kemana-mana, sering gak ngabarin kamu, gak pamit ke kamu gitu. Terus orang ini juga tipikal orang yang menurut aku tuh ceroboh ya. Dia orangnya ceroboh karena ketika dia melakukan tindakan apapun dia tidak memikirkan resiko yang akan terjadi. Yang penting menuruti keinginannya, menuruti hasratnya dia, ya udah gitu. Dia tanpa memikirkan resikonya apakah ini berdampak baik atau enggak ya terhadap hubungannya ya dengan kamu, atau berdampak baik atau tidak terhadap ya mungkin nama baiknya gitu. Orangnya tuh kayak ceroboh ya. Orang yang ceroboh itu kan seperti itu. Orang yang terlalu menggampangkan sesuatu tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi ke depannya. Kita lihat lagi di sini. Kita cek dari cek. Ingat ya guys, bagi kalian tuh yang ngerasa kalian mau berkonsultasi lebih dalam private reading ya, kalian bisa gabung kok ya. Nomor kontak WA aku klik aja ada di bawah video ini. Terus saya melihat ya, di masa lalu tuh memang dia penuh dengan kepalsuan ya, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kebohongan, penuh dengan drama yang dia mainkan. Tapi saat ini ya, setelah dia ingin kembali ke pelukan kamu, dia mencoba ingin menjadi pribadi yang lebih realistis, yang gak seperti yang dulu. Mungkin dia dulu banyak dramanya, tapi saat ini dia jauh lebih apa adanya. Terus saya juga melihat ya, dia ini punya janji loh sama kamu. Entah kamu ingat atau tidak ya, dia punya janji ke kamu tapi belum dia tepati gitu. Dia punya janji, nggak tahu janji apa. Mungkin janji ngasih kamu sesuatu, mungkin menjanjikan kesetiaan, menjanjikan kepastian, tapi dia nggak nepatin janji gitu. Dan di awal tuh yang membuat diri kamu ngerasa nyaman karena kamu merasa bahwa kamu dan dia ini klop ya, sejalan,
sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Mungkin di awal tuh dia orangnya royal, ya mungkin di awal dia orangnya perhatian banget sama kamu, mungkin di awal dia begitu effort gitu ya, tapi lama-lama semuanya hilang, lama-lamanya kembali ke settingan awal gitu ya. Tiba-tiba dia berubah gitu ya, tiba-tiba dia nggak pernah ngasih kabar ya, atau tiba-tiba ya dia ternyata banyak alasan gitu, sehingga dalam hati kamu tuh anjir ya, anjir ya, apa nih gitu ya, padahal kok aku tuh dulu terpesona sama kamu tuh karena kebaikan kamu gitu, karena perhatian kamu, dan aku ngerasa tuh kamu tuh tipe aku banget gitu, tapi kenapa semuanya berubah begitu saja ya. Dan saya melihat ya, ada juga beberapa di antara mereka ini yang berubah karena adanya pihak ketiga loh gitu. Tapi nggak tahu gitu ya, entah kamu ini tahu atau enggak, yang jelas ada di antara mereka ini yang tiba-tiba berubah sifatnya ke kamu karena adanya pihak ketiga yang masuk ke dalam hubungan kalian. Tapi dia nggak cerita, ya iyalah, mana ada maling aku ya, maling aku penjara penuh. Terus saat ini memang saya melihat ya, ada juga antara kamu dan dia yang memang situasinya saat ini tuh sebenarnya masih menggantung gitu. Kamu sama dia sebenarnya sudah tidak ada komunikasi gitu ya, kalian sudah nggak jalan bareng, tapi sejatinya kamu dan dia ini sebenarnya masih ada ikatan, karena ya kamu sama dia masih belum pernah mengucapkan kata putus. Tiba-tiba dia ghostingin kamu secara sepihak, tiba-tiba dia jauhin kamu ya, dan masih belum ada kata putus sampai detik ini. Sehingga kalau bisa dibilang tuh ya sebenarnya kamu dan dia ini masih ada hubungan, tapi hubungan yang sangat meredup, hubungan yang sangat pasif gitu, hubungan yang menggantung ya, atau mungkin hubungan yang nggak jelas, hubungan yang penuh dengan ketidakpastian. Terus saat ini tuh ya hanya ada rasa penyesalan, kesedihan yang dia rasakan, karena memang ya dia mengakui gitu bahwa ternyata selama dia hidup tanpa kamu, ternyata nggak ada orang sebaik kamu ya, nggak ada orang sepeduli kamu, nggak ada seseorang yang mau menerima apa adanya dia, layaknya diri kamu. Itulah alasan kenapa dia ingin kembali ke pelukan kamu seperti itu, karena ya mungkin dia rindu ya, rindu sama kebaikan kamu. Dan di sini Clarissa akan buka oracle ya. Saya akan buka oracle ini untuk kamu ya. Ini pesan untuk kamu, pesan untuk kamu ya. Jangan mudah percaya terhadap siapapun, termasuk bagian dari masa lalu kamu, sebelum kamu benar-benar yakin ya. Kamu harus ikuti kata hati kamu ya. Kamu harus ikuti intuisi kamu, karena bagaimanapun juga intuisi dan kata hati ya memiliki ikatan energi yang sangat kuat ya terhadap pikiran kamu ya, agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Karena bagaimanapun juga yang memiliki kendali penuh atas dirimu adalah diri kamu sendiri. Gitu. Kita lihat lagi. Cara bahagia satu-satunya ya adalah melepaskan ya, atau mungkin mengikhlaskan sesuatu hal yang membuat diri kamu merasa nggak bahagia. Jika memang itu bisa membuat diri kamu merasa jauh lebih baik, hal itu bisa kamu lakukan. Dan kamu nggak bisa memaksakan diri ya tetap terus terikat dalam hubungan lamamu jika memang itu membuat diri kamu jadi merasa tertekan. Clairsentience ya.
Dan di sini saya melihat ya, mungkin di sini masih ada ya, saya merasa emosi kamu ya, mungkin rasa sakit hati kamu masih terbendung sampai detik ini, masih belum bisa hilang ya dari ingatan, memori, pikiran kamu. Tapi bagaimanapun juga ya, manusia nggak ada yang sempurna, karena bagaimanapun juga kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Yang terpenting ya, kita bisa sama-sama saling memaafkan ya, sama-sama saling mengikhlaskan ya. Tapi jika kamu ingin kembali ya, sepertinya pikirkan kedua kali. Yang terpenting kamu bisa memaafkan, seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kalian. Bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, silakan langsung saja klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau kalian juga bisa langsung catat aja nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu, sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Terima kasih.